Selamat malam. Bayangkan Anda berada di tengah perairan Nusantara saat gelap gulita. Secara intuitif, kita mencari cahaya untuk menavigasi ketidakpastian, namun di dunia maritim, aturan mainnya sangat berbeda. Inilah unit logistik vital kita, kapal kontainer raksasa. Mesin-mesin ini adalah tulang punggung ekonomi global, bergerak membelah ombak malam tanpa ragu. Namun ada satu anomali yang mencolok bagi mata awam. Kita bicara tentang objek dengan massa puluhan ribu ton yang melaju pada kecepatan 25 knot. Secara fisika, ini adalah perwujudan momentum linear yang luar biasa besar. Berhenti mendadak bukanlah sebuah opsi di sini. Jika kita membandingkannya secara side by side, kendaraan di darat seperti mobil, sepeda, bahkan skuter listrik mutlak memerlukan lampu depan untuk visibilitas jarak pendek. Namun pada skala maritim, logika tersebut mengalami paradoks. Perhatikan bagian haluan ini. Tidak ada lampu sorot, gelap total. Mengapa kapal paling mutakhir di dunia sengaja membiarkan jalur depannya tanpa pencahayaan eksternal? Mari kita bedah variabel teknis di baliknya. Bayangkan kontradiksi ini. Sebuah supertanker berbobot ratusan ribu ton, namun dalam hal kapasitas iluminasi proyeksi depan, ia kalah telak bahkan oleh sebuah otopet listrik mainan anak-anak. Pertanyaan kritis yang muncul dalam benak setiap navigator maupun pengamat maritim adalah, apakah protokol tanpa lampu utama ini benar-benar aman bagi keselamatan pelayaran di jalur sesempit Selat Malaka? Jawaban singkatnya, ya. Dan ini bukan sekadar tradisi pelaut kuno, melainkan aplikasi rigid dari prinsip fisika optik yang sudah teruji secara empiris selama berabad-abad di samudra. Mari kita bedah anatomi masalah ini melalui segmen analisis optik. Kita akan meninjau bagaimana perilaku partikel cahaya saat berinteraksi dengan lingkungan laut yang dinamis. Pada transportasi darat, lampu depan berfungsi optimal karena foton memantul pada permukaan aspal yang solid dan statis, memberikan referensi visual instan bagi pengemudi. Mari kita tinjau variabel atmosfer di laut lepas. Berbeda dengan aspal kering, udara di atas samudra jenuh dengan uap air, aerosol, dan partikel kristal garam yang melayang. Secara teknis, ketika foton dari lampu depan yang kuat dipancarkan, mereka tidak akan menembus kegelapan tanpa hambatan. Mereka justru akan bertabrakan dengan molekul-molekul mikroskopis ini. Inilah yang dalam optika kita sebut sebagai efek Tyndall atau hamburan cahaya. Cahaya akan terdispersi secara acak, menciptakan dinding cahaya yang justru merugikan navigasi. Analoginya sederhana bagi Anda yang sering berkendara di pegunungan. Menyalakan lampu jauh atau high beam saat kabut tebal hanya akan memperpendek jarak pandang Anda karena pantulan balik. Di anjungan kapal, fenomena backscatter ini adalah bencana. Begitu lampu dinyalakan, layar pandang navigator akan menjadi putih total atau white out, meniadakan visibilitas objek penting di cakrawala. Secara teknis, mengandalkan sorot lampu depan di laut adalah tindakan kontraproduktif. Anda tidak sedang melihat jalan. Anda sedang menatap dinding putih buatan sendiri akibat hamburan partikel. Sebuah ilusi optik yang mematikan bagi navigasi. Namun kendala optis hanyalah separuh dari masalah ini. Untuk memahami mengapa lampu depan menjadi tidak relevan, kita harus bergeser ke ranah mekanika klasik, hukum inersia dan momentum linear. Mari kita gunakan data komparatif. Sebuah kendaraan darat bermassa 1,5 ton yang melaju 50 km, jam membutuhkan jarak pengereman sekitar 30 meter. Reaksi cepat, berhenti pun singkat. Sekarang terapkan parameter yang sama pada kapal kontainer kelas ULCV dengan bobot mati ratusan ribu ton. Saat mesin diperintahkan full astern atau mundur penuh pada kecepatan 50 km jam, garis ukur jarak henti ini tidak akan berhenti di angka puluhan. Ia akan terus memanjang melewati 500 meter, 1 km, bahkan melampaui 1,5 km sebelum benar-benar statis. Lampu depan tidak akan bisa menolong Anda melihat sejauh itu. Visualisasikan ini. Kapal seberat 200.000 ton baru benar-benar berhenti setelah menempuh jarak 2 km dari titik pengereman. Di samudra, hukum pertama Newton mengenai inersia adalah entitas absolut yang tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Secara teknis, medium air memberikan koefisien gesek yang jauh lebih rendah dibandingkan aspal. Jika ban mobil memiliki daya cengkeram terhadap jalan, lambung kapal hanya meluncur di atas air, yang berarti momentum massa tersebut sulit untuk diredam secara instan. Mari kita asumsikan skenario hipotetis. Kita memasang lampu sorot ultra kuat dengan jangkauan 100 meter. Dalam kegelapan total, pada kecepatan jelajah 20 knot,
Rintangan tersebut hanya akan terdeteksi beberapa detik sebelum kontak fisik terjadi. Kalkulasi matematisnya sederhana namun mematikan. Reaction window atau jendela waktu untuk melakukan manuver menghindar jauh lebih kecil daripada waktu yang dibutuhkan massa kapal untuk mengubah vektor geraknya. Secara teknis, tabrakan menjadi mustahil dihindari. Kesimpulan strategisnya adalah, jika sebuah tabrakan sudah tidak terelakkan dalam jarak jangkauan cahaya, maka penerangan jarak pendek kehilangan relevansi taktisnya. Itulah mengapa navigasi maritim modern mengandalkan instrumen aktif seperti radar dan AIS, bukan sekadar optik visual. Untuk memahami arsitektur logika ini, kita harus melakukan kilas balik ke era di mana kartografi adalah instrumen kekuasaan. Peradaban Yunani dan Romawi tidak mencari jalan dalam kegelapan. Mereka memetakan rute berdasarkan konstelasi dan titik referensi geografis yang statis. Solusi kuno terhadap keterbatasan visibilitas malam hari bukanlah pencahayaan pada armada, melainkan Pharos of Alexandria, sebuah mercusuar raksasa yang berfungsi sebagai pemandu eksternal, bukan internal. Inilah fondasi dari inverted navigation concept. Logikanya terbalik, bukan kapal yang menyinari jalan di depannya, melainkan infrastruktur darat atau lingkungan yang memberikan sinyal posisi kepada kapal. Sebuah sistem pasif yang sangat efisien. Bahkan saat revolusi industri menghadirkan kapal uap dan elektrifikasi di abad ke-19, arsitek perkapalan tetap mengabaikan lampu depan. Mengapa? Karena hukum optik dan fisika yang kita bahas sebelumnya tetap tidak berubah meskipun mesin telah berevolusi. Alih-alih headlights, dunia maritim mengadopsi apa yang kita sebut navigation lights. Fokusnya bukan untuk melihat rintangan, melainkan agar kapal kita terlihat oleh kapal lain untuk menghindari tabrakan berdasarkan aturan ruang laut. Kita harus membedakan filosofi fungsionalnya. Di darat, lampu mobil dirancang untuk melihat jalan aspek iluminasi objek statis. Namun di laut, logikanya terbalik. Lampu kapal ada agar kita diidentifikasi oleh pihak lain. Kapal tidak butuh menyinari air. Mereka butuh menyatakan eksistensi dan arah geraknya di tengah kegelapan yang absolut. Standarisasi ini bukan lahir dari ruang hampa. Semua bermula pada International Maritime Conference 889 di Washington D. Para ahli maritim dunia menyadari bahwa tanpa bahasa visual yang seragam, navigasi antar benua hanyalah resep menuju bencana tabrakan massal di laut lepas. Hingga saat ini kita berpegang teguh pada COLREG 1972, Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Dalam industri kami, ini adalah kitab suci maritim. Setiap lampu yang terpasang harus mematuhi aturan teknis yang sangat ketat tanpa pengecualian. Perhatikan skema warnanya. Di sisi kiri atau port side, kita menggunakan warna merah. Di sisi kanan atau starboard side, kita menggunakan hijau. Mengapa? Agar dalam sekilas pandang, perwira kapal lain dapat menentukan prioritas hak jalan atau right of way berdasarkan sudut pertemuan kedua kapal. Presisi ini sangat krusial. Lampu-lampu ini tidak memancar ke segala arah. Mereka dibatasi secara geometris pada sudut 112,5 derajat. Mengapa angka spesifik itu? Karena itu adalah jumlah dari 10 poin kompas, memastikan tidak ada overlap cahaya yang bisa membingungkan navigator kapal lain. Ini adalah teknik bukan dekorasi, sesuai regulasi COLREG. Untuk kapal dengan panjang di atas 50 meter, lampu samping ini memiliki jarak tampak minimum 3 mil laut atau sekitar 5,5 km. Ini bukan angka arbitrer, melainkan kalkulasi teknis untuk memberikan margin waktu reaksi yang cukup bagi perwira jaga dalam mengambil keputusan manuver. Mari kita bedah simulasi pertemuan taktis di laut lepas. Bayangkan Anda berada di anjungan dan di kegelapan cakrawala, Anda mendeteksi satu titik cahaya berwarna merah pekat dari kapal B yang mendekat. Inilah proses deduksi logisnya. Merah terlihat. Berarti, saya melihat lambung kiri atau port side mereka. Secara mekanis, ini mengonfirmasi bahwa kapal tersebut sedang melintas dari sisi kanan ke kiri jalur Anda. Dalam protokol maritim, ini adalah sinyal bahaya yang mewajibkan Anda mengambil tindakan preventif. Untuk menentukan dimensi dan orientasi yang lebih presisi, kita memerlukan masthead light atau lampu tiang. Berwarna putih, diletakkan pada posisi yang lebih tinggi, dan memiliki daya jangkau hingga 6 mil laut atau 11 km. Cahaya ini memberikan referensi ketinggian dan arah hadap kapal secara keseluruhan. Terakhir, di bagian buritan terdapat stern light.
Cahaya putih tunggal dengan busur 135 derajat. Jika Anda hanya melihat lampu ini, itu adalah sinyal universal. Saya berada di belakang kapal tersebut. Identifikasi ini krusial untuk mencegah insiden tabrakan dari arah belakang atau overtaking. Sistem ini tidak mengenal batas kedaulatan. Baik itu kapal berbendera Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Somalia, semua tunduk pada konvensi internasional yang sama, yaitu Corex 1972. Standarisasi ini adalah kunci keselamatan maritim global. Dapat dikatakan, ini adalah protokol komunikasi universal tanpa kata-kata. Di tengah samudra yang gelap, cahaya inilah yang mentransmisikan data posisi, arah, dan status operasional secara instan kepada navigator lain. Ada logika hierarkis dalam pencahayaan. Kapal dengan panjang di atas 50 meter diwajibkan memiliki 2 lampu tiang putih. Perbedaan ketinggian antara lampu depan dan belakang ini membantu kapal lain menghitung aspek dan sudut pendekatan dengan presisi matematis. Kode warna juga mengidentifikasi profesi kapal. Contohnya, konfigurasi hijau di atas putih menandakan green over white, trawling tonight. Ini adalah sinyal bahwa kapal tersebut sedang menjaring ikan dan memiliki keterbatasan dalam bermanuver. Terakhir, untuk unit kerja seperti tugboat, mereka menggunakan lampu kuning tambahan di atas lampu buritan. Towing light ini memberi peringatan krusial bagi kapal lain agar tidak memotong jalur di antara kapal tunda dan tongkang yang ditariknya. Setelah memahami instrumen teknis, kita harus masuk ke variabel paling kritis dalam navigasi, Human Factor Engineering. Pertanyaannya, bagaimana otak kita memproses data di tengah kegelapan absolut samudra? Data empiris menunjukkan bahwa 80% kecelakaan maritim bersumber dari human error. Kesalahan persepsi visual seringkali menjadi katalis utama dalam rangkaian tragedi di laut lepas. Bayangkan beban kognitif seorang perwira navigasi jika setiap kapal menyalakan lampu sorot masif. Cahaya yang tumpang tindih akan menciptakan polusi visual, mengaburkan posisi pasti dan vektor pergerakan kapal tersebut. Sistem merah dan hijau menyederhanakan kompleksitas tersebut menjadi logika biner yang presisi. Hijau berarti jalur aman, merah berarti prioritas atau berhenti. Keputusan krusial diambil tanpa ambiguitas. Inilah alasan mengapa bridge atau anjungan kapal tetap dalam kondisi gelap. Penggunaan lampu instrumen merah redup bertujuan menjaga adaptasi gelap mata manusia agar tetap tajam mendeteksi cahaya sekecil apapun di cakrawala. Secara biologis, mata manusia membutuhkan waktu hingga 30 menit untuk mencapai adaptasi gelap sempurna. Disinilah rhodopsin, pigmen sensitif cahaya dalam sel batang retina kita, bekerja maksimal. Penggunaan lampu depan yang masif akan menghancurkan proses kimiawi ini dalam hitungan detik. Mari kita simulasikan jika kapal memiliki lampu depan seperti mobil. Karena sifat air yang reflektif, cahaya akan memantul kembali ke anjungan. Fenomena backscatter ini menciptakan dinding putih yang membutakan, menutupi objek yang justru ingin kita hindari. Ketika pupil mata Anda mengecil karena silau, sensitivitas Anda terhadap kontras akan anjlok. Akibatnya, instrumen vital seperti radar dan HCDs menjadi sulit terbaca. Anda kehilangan detail kecil pada layar navigasi tepat saat Anda sangat membutuhkannya. Inilah paradoksnya. Dalam navigasi maritim, menyalakan cahaya dengan tujuan untuk melihat justru akan membuat Anda buta terhadap instrumen dan ancaman eksternal yang samar. Kegelapan bukan hambatan, melainkan prasyarat untuk presisi. Dalam dunia teknik, kita menyebut ini sebagai engineering by reduction. Sebuah estetika fungsional di mana kita menghilangkan elemen yang tampak perlu demi menjaga performa sistem yang paling kritis, kesadaran situasional manusia. Setelah memahami batasan biologis manusia, kita harus melihat bagaimana teknologi menutup celah tersebut. Selamat datang di era mata digital dalam navigasi maritim. Instrumen fundamental pertama adalah radar atau Radio Detection and Ranging. Prinsipnya sederhana namun kritikal, memancarkan gelombang elektromagnetik dan menangkap pantulannya. Keunggulannya mutlak. Radar tidak terpengaruh oleh opasitas kabut atau badai yang memblokir spektrum cahaya tampak dengan jangkauan deteksi mencapai 96 km. Melalui layar PPI atau Plan Position Indicator, perwira navigasi melihat dunia bukan sebagai citra visual, melainkan sebagai data spasial dan vektor pergerakan target. Namun, radar hanyalah setengah dari solusi. Di atas itu, kita memiliki AIS, Automatic Identification System.
yang bertindak sebagai KTP digital bagi setiap kapal di samudra. AIS atau Automatic Identification System melengkapi data radar dengan identitas digital. Di layar ECDIS, kita tidak hanya melihat gema statis, melainkan data dinamis, nama kapal, kecepatan, hingga pelabuhan tujuan secara real-time. Integrasi dengan sistem satelit navigasi global memastikan akurasi posisi hingga satuan meter. Bagi navigasi di selat sempit seperti Selat Malaka, presisi bukan sekadar opsi, melainkan keharusan teknis untuk menghindari margin kesalahan. Namun, bagaimana jika ada objek non-logam yang tidak terpantul radar? Disinilah kita menggunakan lapisan pertahanan ketiga, kamera inframerah atau thermal imaging. Teknologi ini mendeteksi radiasi panas. Bahkan di kegelapan total, mesin kapal kecil atau suhu tubuh manusia akan menyala terang di layar, memberikan visualisasi yang melampaui kemampuan optik mata manusia. Kesimpulannya jelas, lampu depan hanya memberi Anda jarak pandang 100 meter, jarak yang sia-sia bagi kapal kargo seberat puluhan ribu ton. Kombinasi radar, AIS, dan thermal imaging memberi kita deteksi dini hingga 100 km. Itulah sains di balik navigasi modern. Tentu dalam protokol maritim selalu ada ruang untuk anomali operasional. Pertanyaannya, apakah ada pengecualian di mana cahaya intensitas tinggi justru diperlukan? Jawabannya terletak pada satu instrumen spesifik, searchlight. Jangan bandingkan ini dengan lampu jauh mobil Anda. Secara teknis, searchlight kapal modern memiliki intensitas luminansi hingga 10 juta candela. Sebagai komparasi, lampu LED mobil rata-rata hanya berada di kisaran 1000 candela. Perbedaan besaran daya ini mencapai 10.000 kali lipat. Namun fungsionalitasnya sangat dibatasi oleh regulasi Colrex. Searchlight tidak digunakan untuk navigasi rutin, melainkan khusus untuk operasi SAR atau Search and Rescue, serta asistensi manuver penyandaran di pelabuhan yang memiliki kompleksitas rintangan tinggi. Mari kita bedah alur kerjanya dalam skenario penyelamatan. Radar dan AIS melakukan target akuisisi pada objek kecil di permukaan laut, kemudian searchlight digunakan hanya untuk verifikasi visual akhir, guna memastikan posisi presisi korban atau perahu nelayan sebelum evakuasi dilakukan. Namun, ada sisi gelap dari penggunaan cahaya. Secara historis, interpretasi cahaya yang salah sering memicu insiden fatal, mirip dengan dinamika insiden USS Green Eagle. Cahaya yang terlalu terang dapat mengakibatkan blind spot pada sensor optik kapal lain dan mengaburkan orientasi aspek kapal yang justru meningkatkan risiko tubrukan di laut lepas. Bayangkan konsekuensi taktis jika Anda menyalakan lampu depan yang sangat terang. Sesuai Colrex, navigasi bergantung pada lampu merah dan hijau untuk menentukan arah haluan kapal. Cahaya berlebih akan menciptakan whiteout yang menutupi lampu navigasi tersebut, menyebabkan kegagalan identifikasi right of way oleh mualim di kapal lain. Inilah alasan mengapa light disiplin atau kedisiplinan cahaya sangat krusial dalam maritim. Kita tidak beroperasi di jalan raya darat yang statis. Kita beroperasi di ruang 3 dimensi yang cair, di mana persepsi jarak sangat bergantung pada kontras cahaya yang minim namun presisi. Namun, kita sedang menuju paradigma baru. Masa depan navigasi melibatkan sistem LED pintar yang terintegrasi dengan data GPS. Lampu ini mampu menyesuaikan intensitas dan sudut pancaran secara otomatis berdasarkan kepadatan lalu lintas di sekitarnya untuk meminimalkan polusi cahaya. Bahkan, dengan munculnya MASS atau Maritime Autonomous Surface Ships, kapal tanpa awak kebutuhan, akan spektrum cahaya tampak akan semakin berkurang. Bagi kapal otonom, melihat bukan lagi aktivitas optik manusia, melainkan pengolahan algoritma. AI pada kapal masa depan akan melakukan fusi data secara real-time dari radar, lidar, dan AIS. Sistem ini memproses jutaan titik data per detik tanpa membutuhkan satupun foton cahaya tampak. Di era ini, paradoks navigasi akan mencapai puncaknya, berlayar dalam kegelapan, namun dengan visibilitas digital yang sempurna. Kita harus memahami satu prinsip fundamental. Laut bukanlah jalan raya yang dibatasi oleh aspal dan marka. Di samudera luas, paradigma navigasi berubah total, dari sekadar menghindari lubang menjadi kalkulasi probabilitas benturan pada skala geografis yang masif. Jika di darat lampu depan adalah instrumen kompetisi egois untuk saya melihat, di laut lampu navigasi adalah instrumen kooperasi. Kita tidak butuh melihat apa yang ada di depan secara visual. Kita butuh terlihat agar kapal lain dapat menghitung closest point of approach dengan presisi.
Saat kegelapan menyelimuti, teknologi ARPA, sensor inframerah, dan integrasi SDIS bekerja dalam simfoni data. Kita tidak lagi menebak-nebak siluet di kegelapan. Kita membaca vektor, kecepatan relatif, dan identitas target melalui gelombang radio, bukan foton cahaya. Pada akhirnya, profesionalisme maritim mengajarkan kita bahwa keterbatasan mata manusia diatasi dengan integritas data, bukan dengan intensitas lumen. Tanpa lampu depan, kapal raksasa ini justru berlayar dengan visi yang jauh lebih tajam melampaui cakrawala. Saya Raka Pratama, teruslah mengeksplorasi logika di balik teknologi, karena di laut yang tenang, ilmu pengetahuan adalah kompas yang paling andal. Sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.